أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita awali kajian kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan asma-Nya yang husna dan sifatnya yang ula, atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua, dan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghaya wa Taqrib, atau yang dikenal dengan Matan Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dalam kesempatan kali ini kita masuk pada pasal baru, yaitu tentang as-sulhu, yaitu tentang damai, ya, perdamaian. Nah, faslun wa yasihhu sulhu ma'al iqrari fil amwal. Ya, pasal tentang sulh. Ya, yang dimaksud dengan as-sulhu yaitu yang kita artikan dengan damai, ya, perdamaian, artinya qat'ul munaza'ah, memutus perselisihan, ya, memutus perselisihan. Ya, ini maksud daripada as-sulh, artinya adalah memutus perselisihan, yakni biar tidak berlangsung perselisihan tersebut, ya, maka didamaikan, ya. Wa adapun secara istilah adalah aqdun yahsulu bihi qat'uha, ya, yaitu suatu akad yang dengannya, ya, perselisihan itu bisa terputus, bisa berhenti, ya, akad yang dengannya perselisihan itu bisa terhenti, ya, tidak berlangsung terus. Nah, bahasa kita secara sederhananya adalah perdamaian, ya, damai, ya, yaitu mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Nah, al-muallif rahimahullah beliau mengatakan wa yasihhu sulhu ma'al iqrar, ya, dan perdamaian itu benar dengan adanya pengakuan, ya, yakni pengakuan orang yang dituduh, ya, atasnya hak orang yang menuduh, ya. Nah, fil amwal, dalam hal harta misalnya, ya, dalam hal harta misalnya, fulan mengatakan kepada saudaranya, ya, Anda itu punya hutang kepada saya, ya, sekian juta misalnya, ya, dan dia mengaku benar, ya, saya punya hutang sekian juta kepada Anda, ya. Kemudian karena lama tidak membayar, ya, setiap kali diingatkan atau diingatkan bahwasanya dia itu memiliki hutang, dia terus, ya, yakni menyebutkan alasan bahwasanya dia belum bisa membayarnya, misalnya dia punya hutang 1 juta, maka antum mengatakan kepadanya, udahlah gini aja, ya, kamu bayar sekarang 500.000 dan sisanya saya
hibahkan buat Anda. Ya, sisanya saya ikhlaskan buat Anda, saya hibahkan. Ya. Maka ini namanya sulh. Ya, ini namanya sulh. Nah, dia pun menerima. Baik, kalau begitu saya bayar, ya, saat itu juga. Nah, 500.000 misalnya, dan sisanya itu dijadikan hibah untuknya. Atau misalnya dia punya hutang, ya, berupa tanah, ya, berupa tanah. Nah, tanah ini nggak dibayar-bayar misalnya. Nah, maka antum bilang kepadanya gini aja, ya, tanah yang kamu tempati tersebut, ya, yang itu adalah milik saya tukarkan saja, ya, saya tukarkan dengan mobilmu, gimana, ya, karena tanahnya nggak kebayar-bayar, udah sekarang kamu bayarnya pakai mobil aja, ya. Ini kalau disetujui, alhamdulillah, ya, misalnya disetujui, yaudah nggak apa-apa. Ini juga termasuk daripada sulh, ya, perdamaian, ya. Jadi sulh itu sah bersama apa? Bersama pengakuan, ya, orang yang dituduh bahwasanya atasnya itu ada hak milik saudaranya dalam hal harta, wama afdha ilaiha, dan apa yang bisa mengantarkan kepada harta, wama afdha ilaiha, dan apa yang bisa menghantarkan kepada harta, yani ma ya'ulu amruhu ilal amwal, yani yang mana perkara tersebut bisa nantinya pada akhirnya itu bisa membawa kepada harta. Seperti kaman istahaqqa qisasan ala akhar, seperti orang yang dia memiliki hak qisas atas orang lain, fasalahahu minhu ala mal, kemudian dia pun, ya, berdamai dengannya dengan harta. Misalnya orang melukai apa, memukul kita, ya, memukul muka kita sampai ada gigi kita yang apa, yang rontok, ya. Nah, satu gigi ini berapa kisosnya? Harusnya satu gigi dirontokkan dengan satu gigi juga, ya. Kisosnya gigi dengan gigi. Nah, kalau misalnya antum bilang, ya, saya ini punya hak kisos atas Anda karena dulu Anda merontokkan gigi saya juga berhak untuk merontokkan gigi Anda sebagai kisos. Tapi gini aja, ya, antum ganti saja, ya, gigi yang harus dirontokkan tadi dengan apa? Dengan bayar diat misalnya, yaitu 2 ekor unta, ya, 2 ekor unta. Nah, maka dia pun setuju, udah nggak apa-apa, ya. Saya bayar aja 2 ekor unta sehingga giginya tidak dirontokkan. Nah, ini apa? Perkara yang bisa membawa kepada harta. Nah, kalau dia meminta qisas nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dia meminta ganti, ya, maka juga tidak apa-apa, ya, selama mereka itu sepakat. Nah, ini namanya apa? Sulh, ya, perdamaian, ya, biar permasalahannya segera terselesaikan, ya. Maka sulhu ini dibolehkan secara syariat. Ada dalil-dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya sulhu ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 128. Allah berfirman, was-sulhu khair. Was-sulhu khair, dan perdamaian itu baik. Nah, perdamaian itu banyak macamnya, ya. Ada perdamaian antara orang kafir dengan orang muslim, ya. Ada perdamaian antara suami dan istri dalam masalah suami dan istri, ya, harus didamaikan, ya. Ada juga perdamaian dalam masalah muamalah, dan ini yang dimaksud dengan sulhu dalam bab ini, yaitu dalam hal muamalah, ya, dalam hal muamalah. Baik. Dan juga hadis Nabi SAW yang menjadi dalil akan disyariatkannya sulh, perdamaian, ya, di mana Nabi SAW sabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin, ya,
damai itu boleh di antara kaum muslimin, illa sulhan harram halalan aw ahalla haraman, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Ya, mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, maka perdamaian semacam ini itu tidak dibolehkan. Ya, selama tidak ada unsur keharaman di dalamnya, ya, menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, maka sulhu seperti ini disyariatkan, ya, dibolehkan. Kemudian al-muallif rahimahullah, ya, beliau mengatakan wa huwa naw'an, dan dia ada dua macam, ya, dan dia itu ada dua macam. Naam, al-muallif menyebutkan sulhu di sini ada dua macam. Yang pertama, fal ibra'un wa mu'awadah. Ya, ibra' dan mu'awadah. Sulhul ibra' dan sulhul mu'awadah. Nah, sulhu itu ada dua macam. Yang pertama disebut sulhul ibra', yang kedua sulhul mu'awadah. Nah, apa yang dimaksud dengan sulhul ibra'? Sulhul ibra', ya, sulhul fal ibra'u iqtisaruhu min haqqihi ala ba'dihi. Sulhul ibra' itu artinya, ya, mencukupkan setengah dari haknya saja, ya, mencukupkan, ya, setengah dari haknya saja, ya, ini disebut dengan sulhul ibra'. Nah, sulhul ibra', dan ini juga disebut dengan sulhul hatitah, ya, sulhul hatitah disebut juga dengan sulhul hatitah. Nah, ya, yakni seperti tadi, fulan memiliki hutang, ya, kepada kita 1 juta, ya, tapi karena berkali-kali ditagih nggak membayar-bayar misalnya, dan Anda juga udah capek, ya, maka Anda mengatakan, ya, biar maslahat untuk semuanya, Anda mengatakan, udah, sekarang kamu bayar saat ini juga, ya, setengahnya saja, ya, setengahnya saja, adapun setengahnya saya hibahkan buat Anda, ya, setengahnya saya hibahkan buat Anda, ya. Ini namanya sulhul ibra'. Jadi dia mengambil setengah haknya saja, adapun setengahnya dia hibahkan, ya, dia berikan kepada orang tadi, ya, dan tidak perlu untuk membayar setengahnya lagi. Ini namanya sulhul ibra'. Nah, wala yajuzu ta'liquhu ala syartin. Sulhul ibra' ini itu tidak boleh mengaitkannya dengan syarat. Ya, sulhul ibra' ini tidak boleh mengaitkannya dengan syarat. Ya. Nah, misalnya dengan mengatakan, ya, apabila datang, ya, apabila kita masuk di bulan, ya, depan, apabila kita masuk di bulan depan, maka saya telah mengadakan perdamaian dengan Anda. Ya, ini perdamaian ini saya berlakukan kalau sudah masuk bulan depan, misalnya, ya, maka ini tidak boleh mengaitkan sulhu ini dengan syarat, ya. Seperti tadi, misalnya dia mengatakan, jika kita sudah masuk pada tanggal 1 bulan depan, maka sulhu ini telah berlaku, misalnya, ya, akan berlaku. Ini tidak boleh, ya. Ini maksud perkataan Syekh ini, wala yajuzu ta'liquhu ala syartin, dan tidak boleh mengaitkannya dengan syarat, ya, tidak boleh mengaitkan dengan syarat. Ini sulhul ibra', ya. Yang kedua, wal mu'awadah, yang kedua adalah sulhul mu'awadah. Sulhul mu'awadah
ya, yaitu dengan ganti, yakni uduluhu an haqqihi ila ghairihi, yaitu berubahnya dia dari haknya kepada yang lainnya, ya, berubahnya dia dari haknya kepada yang lainnya. Naam, wa yajri alaihi hukmul bai', dan berlaku atasnya hukum jual beli, dan berlaku atasnya hukum jual beli. Ya, misalnya, ya, tadi Anda punya hak rumah, ya, atas fulan, ya, dia sudah menempati rumah tersebut. Naam, tapi dia belum membayar, ya, uang dari rumah tersebut, ya, maka Anda mengatakan, ya, udah, rumah ini, ya, saya gantikan dengan mobil kamu aja, gimana? Ya, ini kamu tidak harus, ya, memberikan rumah ini pada saya, ya, cukup berikan mobil kamu pada saya sebagai ganti dari rumah ini, ya, sebagai ganti dari rumah ini. Ini sulhul muawadhah. Maka ini juga boleh, dan hukumnya ini berlaku hukum jual beli di dalamnya, berlaku hukum jual beli di dalamnya, karena Anda seperti mengatakan, saya jual, ya, rumah ini dengan harga mobilmu, ya, dengan bayaran mobilmu, ya. Ini sulhul muawadhah. Jadi berlaku kepadanya atau berlaku dalamnya apa, hukum jual beli, ya. Nah, orang punya hutang tanah misalnya pada kita, ya, ini tanah milik saya, ya, dan dia belum bayar misalnya, dan saya mengatakan, udah, tanah ini saya gantikan dengan rumahmu yang sana misalnya. Ya, ini dia berarti apa? Seolah-olah menjual tanahnya dengan bayaran rumahnya. Maka berlaku di dalamnya hukum jual beli. Berlaku di dalamnya hukum jual beli, yakni dari apa, tetapnya khiyar, ya, adanya khiyar di dalamnya, khiyar majlis, khiyar syarat, ya. Kemudian khiyar aib, jika ternyata ada aibnya boleh dikembalikan, ya. Dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli, ya. Seperti misalnya dia tidak boleh menjual barangnya tersebut sebelum dia menerimanya, ya, sebelum dia menerima barang tadi. Nah, ini jika sulhunya itu sulhul muawadhah, sulhul muawadhah. Nah, dia hutang motor kepada kita misalnya, ya, tapi belum bayar, ya. Sementara dia misalnya punya laptop, ya, karena motornya juga motor second misalnya, ya, dia punya laptop. Antum bilang, udah, motor saya ini saya gantikan aja dengan laptop kamu, ya, gimana? Ini kan coba untuk berdamai, ya, dengan apa? Dengan menggantikan barangnya dengan barang yang lain, ya. Udah, sekarang motor, ya, udah lama sama antum dan antum juga belum bisa bayar. Sekarang bayar aja pakai apa? Pakai laptop kamu, ya. Nah, maka dia mengatakan, yaudah, nggak apa-apa lah, ya, bayarnya pakai laptop. Nah, ini juga termasuk apa? As-sulh, ya, perdamaian, sehingga perselisihan, ya, antara antum dengannya itu bisa cepat selesai, ya. Nah, dan jika sulhulnya muawadhah, ya, yaitu mengganti barang dengan barang yang lainnya, maka ini berlaku padanya hukum jual beli, ya. Ya, ini diantaranya Anda tidak boleh menjual laptop tersebut pada orang lain sebelum Anda menerima laptop tadi, ya, sudah serah terima, ya. Dan juga berlaku di dalamnya ada apa? Khiyar, ya, khiyar majlis, ya. Kalau misalnya setelah difikir-fikir, nggak jadilah misalnya, dan antum masih satu majelis, maka ini nggak apa-apa, boleh-boleh saja, karena berlaku di dalamnya juga hukum jual beli, ya. Nah, ini as-sulhu bil muawadhah, ya, sulhul muawadhah, ya, ini perdamaian dengan menukar hak Anda dengan barang yang lainnya. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan,
Wa yajuzu lil insani ay yushri'a rawshanan. Wa yajuzu lil insani ay yushri'a rawshanan. Rawshanan artinya janahan. Wa huwa imtidadu juz'in min as-saqfi faqal jidar kharijan anhu ila at-tariq. Dan boleh bagi seseorang untuk ayyushri'a rawshanan, untuk membuat rawshanan. Rawshanan ini yakni seperti atap yang balkon balkon tahu nggak? Balkon yakni atap di emperan rumah jadi di depan rumah kita bikin atap yang menyatu dengan rumah tersebut seperti ini seperti yang ada di yang ada di aula itu nah ada topi ada topinya itu namanya rawshanan ini kaitannya jika topi tadi atau atap tadi itu sampai ke jalan yang biasa dilewati oleh manusia. Wa yajuzul insani an yushyi'a rawshanan fi tariqin nafidh. Dan boleh bagi seseorang untuk membuat atap sampai menutupi jalan yang nafidh. Tariq nafidh itu jalan yang yakni jalan raya. Yakni jalan yang dilalui manusia, lalu lalang di situ. Kalau tariq ghairun nafidh itu artinya jalan buntu. Biasanya jalan-jalan yang ada di ganggang atau jalan di perumahan itu namanya jalan-jalan buntu karena mentok Nah, tidak ada jalan keluar Nah, tapi kalau tariq nafidh itu seperti jalan kita ini yang terbuka Nah, ini jalannya ini jalan disebut juga dengan syari' jalan raya ini jalan yang dilewati oleh manusia lalu lalang di situ yang ada tembusannya Tariq nafidh ini jalan yang ada tembusannya Nah, kalau jalan yang tidak ada tembusan itu namanya tariq ghairun nafidh. Nah, tariq ghairun nafidh. Nah, tariq nafidh ini disebut juga dengan syari' jalan raya dengan jalan raya. Tapi harus diperhatikan bahaitsu la yatadarrarul maru bihi yang mana orang yang melewatinya itu tidak yatadarrar tidak terganggu karenanya. Jadi antum punya rumah di pinggir jalan jalan ini biasa dilalangi oleh manusia, maka kemudian Anda membuat topi di depannya ada balkonnya ada atapnya yang menjorok ke jalan maka ini dibolehkan selama tidak mengganggu orang yang melewati jalan tersebut selama tidak mengganggu orang yang melewati jalan tersebut. Nah, dan harus diperhatikan yang melewati jalan tersebut itu siapa dia biasanya pakai apa. Kalau misalnya jalan tersebut biasa dilewati oleh mobil yang tinggi-tinggi, maka Anda juga harus membangunnya yang tinggi juga, sehingga mobil-mobil tadi itu tidak terganggu dengan adanya atap tadi yang menjorok ke jalan tadi Nah, tapi kalau biasa dilewati oleh mobil misalnya atau kendaraan yang tinggi-tinggi sementara untuk atapnya pendek, maka ini nggak boleh karena orang-orang itu terganggu, orang-orang jadi terganggu dengannya. Nah, jadi dia sesuaikan kalau misalnya jalannya ini jalan yang dilewati oleh orang-orang
ya, banyak orang lewat jalan di situ. Maka dia sesuaikan bagaimana agar orang yang lewat jalan tersebut itu tidak terganggu karenanya. Nah, ini apabila syaratnya boleh melakukan ini kalau dia itu muslim, ya. Syaratnya boleh melakukan ini kalau dia itu muslim. Tapi kalau dia bukan seorang muslim, seorang dhimmi misalnya, maka seorang dhimmi itu nggak boleh, ya. Seorang dhimmi ini nggak boleh membuat atap, ya, yang sampai ke jalan kaum muslimin, agar dia tidak melihat aurat kaum muslimin atau tidak menjadi tempat untuk memata-matai kaum muslimin karena dia berada di atas sehingga dia mengetahui keadaan kaum muslimin, ya. Maka untuk dhimmi, ahlu dhimmah, orang-orang kafir yang tinggal di lingkungan kaum muslimin itu nggak boleh mereka membuat atap, ya, atap tadi, karena hal itu bisa menjadi mereka bisa mengetahui tentang keadaan kaum muslimin. Bisa saja mereka nanti melaporkan keadaan kaum muslimin, ya, kelemahan mereka di mana, kemudian jalan masuknya dari mana biar bisa menggembur kaum muslimin, ya. Sehingga untuk ahlu dhimmah itu nggak boleh jika mereka tinggal di lingkungan kaum muslimin, ya. Nah, tapi kalau mereka tinggal di lingkungan mereka juga ahlu dhimmah, maka boleh-boleh saja, ya. Nah, begitu juga orang muslim yang tinggal di kalangan ahlu dhimmah, dia juga boleh, ya. Nah, baik. Kemudian Syekh mengatakan wala yajuzu fid darbil mushtarak illa bi idzni syuraka. Dan tidak boleh membangun atap tadi, ya, yang menjorok ke jalan apabila di ad-darbil mushtarak, jalan yang dikuasai secara bersamaan, illa bi'izni syuraka, kecuali dengan izin mereka. Yakni seperti tadi jalan yang buntu, ya, misalnya di perumahan, ya, misalnya itu di perumahan, ya, jalannya kan buntu, kemudian dia ingin membangun atapnya sampai ke jalan, ya, maka dia tidak boleh melakukannya kecuali ada izin dari mereka, ya. Dan kemudian biasanya mereka mengizinkan dengan syarat. Misalnya mereka mengatakan boleh kamu membuatnya, ya, membangunnya, ya, tapi dengan syarat tadi tidak boleh mengganggu, tidak boleh, jangan sampai orang yang lewat itu terganggu, kemudian Anda harus membayar sekian dan sekian. Makanya dimasukkan dalam bab sulhu, dalam bab perdamaian, ya. Maka dimusyawarahkan dengan mereka, kemudian mereka mengatakan boleh, ya, boleh Anda membuat atap, ya, buat rumah Anda sampai ke jalan, tapi dengan syarat tadi jangan sampai ada yang terganggu, kemudian Anda juga harus membayar, ya, sekian misalnya, karena jalan ini adalah jalan yang dimiliki oleh syuraka dan ini jalannya jalan buntu, bukan jalan nafidh, ya. Tapi kalau jalannya jalan yang nafid tadi, jalan yang ada terobosannya, itu nggak perlu ada izin, ya, selama hal itu tidak mengganggu orang-orang, ya. Nah, tapi kalau jalannya jalan yang buntu, ini disebut dengan darbun, ya. Nah, jalannya jalan komplek khusus, ya, tidak ada jalan jalan sambungnya itu nggak ada, ya, jalan keluarnya itu nggak ada, buntu di situ. Dan ini orang-orang, ya, kanan kirinya itu rumahnya pintunya menghadap ke arah jalan, ya. Misalnya ini adalah jalan, di sana perumahan, di sini juga perumahan, masing-masing rumah pintunya mengarah ke jalan. Kemudian ada orang yang ingin membangun atapnya sampai menutupi jalan, yakni atapnya, ya, bukan ada tiang-tiang di jalannya. Kalau tiang-tiang di jalan kan ganggu jelas, tapi ini atapnya saja, atap rumahnya sampai menutupi jalan,
Ini jalannya atapnya sampai nutupi jalan misalnya begini, ya, maka dia boleh membangunnya dengan syarat apa? Dengan syarat semua itu mengizinkan, dan biasanya mereka minta uang damai bahasanya, ya. Udah kita damai aja boleh, ya, tapi dengan syarat, ya, Anda membayar sekian. Makanya juga dibolehkan. Makanya bab ini sama oleh mu'alif dimasukkan pada bab as-sulhu, ya, bab as-sulhu. Nah, dimasukkan dalam bab as-sulhu. Wa la yajuzu fi ad-darbil mushtarak illa bi idzni syuraka. Ya, maksudnya, dan tidak boleh membangun atap rumah, ya, di jalan yang dimiliki bersama, ya, dengan orang-orang yang tinggal di situ kecuali dengan izin mereka, ya. Nah, yakni mereka yang pintu rumahnya itu menghadap ke jalan tersebut, ya. Mereka yang pintu rumahnya itu menghadap ke jalan tersebut. Nah, yang mana mereka itu berhak untuk mengambil manfaat dari jalan tadi. Maka mereka ini kalau mengizinkan, maka Anda dibolehkan untuk membuat atap tadi, ya. Dan jika tidak dibolehkan, maka tidak boleh juga. Nah, wa yajuzu taqdimul bab fi ad-darbil mushtarak wa la yajuzu ta'khiruhu. Nah, فحيث منعوه لم يجوز تأخيره وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب بمال صح. Nah, baik. Jadi intinya bahwa orang yang ingin membangun atap rumah di jalan yang buntu, ya, jalannya bukan jalan raya, ya, tapi jalannya itu jalan buntu, jalan komplek misalnya, ya, maka dia boleh membangunnya dengan syarat ada izin dari mereka dan biasanya ada uang damainya gitu, ya. Udah nggak apa-apa, tapi Anda harus bayar sekian dan uang itu nanti dibagi-bagi kepada semua orang yang mereka mengambil manfaat dari jalan tersebut, yang mana dengan syarat pintu rumah mereka itu menghadap ke jalan tersebut, ya, pintu rumah mereka itu menghadap ke jalan tersebut. Al-muallif ini dimasukkan pada bab as-sulhu, ya, bab tentang perdamaian. Baik, ini hal-hal yang berkaitan dengan sulh, ya, dalam muamalah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pasal berikutnya, yaitu bab tentang hiwalah atau hawalah, ya. Nah, bab tentang hiwalah insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.